Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Firda Anggraini dengan NIM 230552303, mahasiswa program studi S1 Akuntansi DLC Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pajak dan penghasilan atas unsur beban pokok penjualan serta pengurangan penghasilan bruto. Pemaparan materi ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAKMM CACWA. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bahas. Latar belakang dari topik yang akan kita bahas kali ini. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dan tidak dapat dihindari. Dalam kegiatan usaha, beban pajak memiliki pengaruh langsung terhadap laba perusahaan karena pajak merupakan salah satu pengaruh laba. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kewajiban pajaknya secara tepat melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak sendiri diperlukan agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih efisien, namun tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Salah satu cara utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengendalian terhadap beban pokok penjualan serta pengurang penghasilan bruto. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep perencanaan pajak. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan menjelaskan peran beban pokok penjualan dalam perhitungan pajak, mengidentifikasi unsur-unsur pengurang penghasilan bruto, serta menjelaskan bagaimana pengendalian pajak dapat dilakukan secara legal, sistematis, dan efektif dalam kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pajak harus berlandaskan prinsip legalitas, yaitu seluruh aktivitas harus sesuai dengan peraturan pajakan yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak juga harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan jelas, serta dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar tidak menimbulkan resiko perpajakan di masa yang akan mendatang nanti. Tujuan dan manfaat perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak sehingga laba setelah pajak dapat dioptimalkan. Selain itu, perencanaan pajak juga memberikan manfaat lain seperti membantu perusahaan menghindari sanksi perpajakan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak, serta menjaga stabilitas dan kelangsungan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara terencana dan sistematis. Perencanaan pajak dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar secara legal, bukan untuk menghindari pajak, melainkan untuk mengatur pembayaran pajak yang akan
lebih efisien. Selanjutnya, beban pokok penjualan terdiri dari persediaan awal, pembelian bersih, serta biaya produksi atau biaya perolehan barang. Seluruh unsur tersebut kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat terhadap setiap unsur BPP sangat penting karena akan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan perhitungan pajaknya nanti. Beban pokok penjualan atau BPP merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi atau perolehan barang yang dijual oleh perusahaan. Besarnya BPP sangat mempengaruhi laba kotor perusahaan. Semakin besar nilai BPP, maka laba kotor akan semakin kecil, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan nantinya. Dalam perspektif perpajakan, beban pokok penjualan diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto sepanjang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, BPP harus didukung dengan bukti transaksi yang sah dan relevan agar dapat diterima secara lisan fiskal oleh otoritas pajak. Pengendalian atas beban pokok penjualan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan dan kesalahan pencatatan biaya. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui pengelolaan persediaan yang baik, pengawasan terhadap proses pengembalian, serta pencatatan biaya reproduksi yang dilakukan secara akurat dan transparan. Metode penilaian persediaan seperti metode FIFO dan metode rata-rata akan mempengaruhi nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Perbedaan dalam penggunaan metode penilaian persediaan ini akan berdampak pada laba perusahaan, sehingga pada akhirnya juga mempengaruhi besarnya pajak yang terutang. Pengurang penghasilan bruto merupakan biaya-biaya yang secara fiskal diperoleh untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak. Biaya tersebut harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Jenis pengurang penghasilan bruto meliputi berbagai biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya bunga, biaya penyusutan aset tetap, serta biaya lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Namun,
Seluruh biaya tersebut harus diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengendalian atas pengurang penghasilan bruto. Pengendalian atas pengurang penghasilan bruto dilakukan dengan cara memisahkan biaya usaha dan biaya non-usaha serta memastikan bahwa setiap biaya didukung oleh bukti transaksi yang lengkap. Pengendalian ini sangat penting untuk menghindari koreksi fiskal pada saat pemeriksaan pajak. Risiko kesalahan dalam pengendalian pajak. Jadi, kesalahan dalam pengendalian pajak dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti koreksi fiskal, sanksi administrasi, serta denda pajak. Selain itu, kesalahan tersebut juga dapat berdampak pada reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak. Peran dokumentasi dalam perencanaan pajak. Dokumentasi yang lengkap dan valid memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pajak. Bukti transaksi, faktur, kontrak, serta dokumen pendukung lainnya menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan dalam mempertanggungjawabkan biaya yang dikurangkan secara fiskal. Risiko kesalahan dalam pengendalian pajak. Jadi, kesalahan dalam pengendalian pajak dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti koreksi fiskal, sanksi administrasi, serta denda pajak. Selain itu, kesalahan tersebut juga dapat berdampak pada reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak. Hubungan BPP dan pengurang bruto terhadap pajak. Beban pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto memiliki hubungan yang sangat erat dengan besarnya pajak terutama. Semakin besar biaya yang diakui secara fiskal dan sesuai dengan ketentuan, maka penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Strategi perencanaan pajak yang efektif. Strategi perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beban pokok penjualan serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Namun, strategi ini harus dilakukan secara hati-hati, tetap legal, serta disertai dengan pengendalian internal dan dokumentasi yang baik.
Jadi, kesimpulannya, perencanaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi perusahaan, beban pokok penjualan, dan pengurang penghasilan bruto. Berpengaruh besar terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan pengendalian yang baik serta perencanaan pajak yang legal dan terdokumentasi, perusahaan dapat meminimalkan risiko perpajakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.